Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa nabiyyuhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, summa amma ba'du. Saudara-saudaraku sekalian, sahabat AMC dimanapun Anda berada, tibtum wa taba mamsyakum wa tabawwa'tum minal jannati manzila. Di antara semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, yang paling layak untuk selalu kita syukuri dan kita jaga keberadaannya adalah nikmat Islam dan nikmat iman. Ini adalah kenikmatan yang bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikannya kepada orang-orang yang dekat dengan Nabi. Paman Nabi, bapaknya Nabi Ibrahim, anaknya Nabi Nuh, istrinya Nabi Lut, mereka orang-orang yang tidak mendapatkan nikmat keimanan itu. Maka kalau kita dipilih oleh Allah untuk menjadi orang yang memiliki keimanan dan keislaman, marilah senantiasa kita jaga agar supaya keimanan itu kuat berada di dalam sanubari kita. Keimanan adalah berarti kita percaya kepada Allah sepenuhnya. Percaya kepada Allah baik di dunia maupun nanti di akhirat. Percaya kepada Allah berikut semua qada dan qadarnya. Percaya kepada Allah berikut semua ketentuan-ketentuannya, perintah maupun larangannya. Percaya kepada Allah akan agama Islam yang telah dipilihkan untuk kita, yang merupakan agama yang paling baik di sisinya. Saudara-saudara sekalian, kali ini kita akan membahas buah dari kita memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, buah dari keimanan adalah kita memiliki sifat ikhlas. Apa itu ikhlas? Para ulama banyak sekali menyebutkan definisi tentang ikhlas. Tapi secara ringkas kita mengatakan bahwa ikhlas itu adalah menjadikan Allah sebagai tujuan dari seluruh amal-amal kita. Orang yang memiliki keimanan kepada Allah, maka dimudahkan baginya untuk memiliki sifat ikhlas. Orang yang memiliki keimanan kepada Allah, maka dia sadar bahwa semua yang dia ucapkan, semua yang dia lakukan, dan semua yang dia niatkan di dalam hatinya itu haruslah diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menjadikan Allah sebagai satu-satunya tujuan dari seluruh amalnya. Itu hanya bisa dilakukan ketika orang itu memiliki keimanan yang kuat kepada Allah. Kalau orang tidak memiliki keimanan, maka susah bagi dia untuk memiliki sifat ikhlas. Itulah sebabnya di dalam surah Al-Bayyinah ayat yang kelima, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Padahal mereka tidak diseru, mereka tidak disuruh kecuali supaya mengikhlaskan, supaya memurnikan penyembahannya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui agama ini. Pembahasan tentang ikhlas secara lebih luas bisa kita kaji di lain kesempatan. Yang penting, yang pertama, buah dari keimanan adalah orang itu ikhlas di dalam beramalnya. Yang kedua, buah dari keimanan adalah orang itu memiliki sifat tawakal. Saudara-saudara sekalian, sebenarnya kalau kita merunut dari sisi bahasa, istilah yang pas itu adalah tawakul, atau kadang-kadang juga disebut dengan al-ittikal, ya. Tapi
terlanjur populer, istilah yang kita kenal adalah tawakal, yang berarti adalah menyerahkan seluruh hasil dari doa, upaya, usaha, dan ikhtiar kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang beriman, setelah dia ikhlas di dalam amalnya, maksimal di dalam usahanya, sungguh-sungguh di dalam ikhtiarnya, maka kemudian dia percaya bahwa tugas yang harus dilakukan adalah dia itu maksimalkan amal. Dia percaya bahwa tugasnya adalah melakukan amal yang sebaik-baiknya. Adapun hasilnya, dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang dimaksud dengan tawakal. Jadi orang yang tawakal itu ringan hidupnya. Orang yang tawakal itu sudah cukup merasa puas ketika dia sudah melaksanakan amal dengan sebaik-baik yang dia bisa lakukan. Maka di dalam firman Allah, di dalam surah At-Talaq, Allah berfirman, "Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh." Ya. "Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka itu sudah cukup baginya. Dengan kata lain, kalau orang sudah tawakal itu tugasnya sudah selesai. Maka kalau orang yang punya keimanan yang kuat, buahnya adalah dia tawakal. Artinya apa? Dia tidak akan sibuk dengan memikirkan hasilnya, sebab dia yakin bahwa Allah lah yang telah memilihkan hasil yang terbaik bagi dia. Bisa jadi sesuai dengan keinginannya, bisa jadi juga tidak sesuai dengan keinginannya. Dia serahkan sepenuhnya kepada Allah. Nah, maka bahkan Imam Ibnu Athaillah yang terkenal dengan kitabnya Al-Hikam, beliau mengatakan, kalau orang itu berhusnudzon kepada Allah, kalau orang itu berbaik sangka kepada Allah, maka dia tahu bahwa sesungguhnya ketika keinginannya tidak dikabulkan, itu justru adalah pemberian yang terbaik dari Allah. Ini mungkin agak susah dipahami bagi orang awam ya. Bagi orang-orang seperti kita ini, kita harus belajar lagi. Tapi itu saya kira hikmah yang luar biasa yang beliau sampaikan. Ya, jika orang itu memiliki husnudzon kepada Allah, maka dia akan tahu bahwa al-man'u, ketika Allah tidak memberikan keinginan kita, maka itu justru adalah pemberian yang terbaik buat kita. Sebab apa? Sebab Allah lebih tahu mana yang lebih tepat, mana yang lebih pas buat kita. Ya, kita mungkin punya keinginan ini, punya keinginan itu dan sebagainya, tapi Allah tahu barangkali itu tidak pas buat kita. Maka Allah berikan yang lebih pas buat kita, atau ditolak dulu permintaan kita itu karena itu tidak sesuai dengan kita, dan Allah yang Maha tahu itu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, maka bersambung dengan tawakal, orang yang beriman itu akan memiliki sifat ridho dan qanaah. Apa bedanya ridho dan qanaah dengan tawakal? Saudara-saudara sekalian, kalau tawakal itu urut-urutannya adalah sifat yang dimiliki seorang mukmin sebelum mengetahui hasil dari usahanya, sebelum mengetahui hasil dari ikhtiarnya. Itu dia tawakal. Ya Allah, saya sudah berusaha maksimal, apapun nanti hasilnya saya serahkan kepadamu. Nah, itu tawakal. Nah, begitu kemudian turun hasilnya, ya, begitu kemudian turun hasilnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah disitulah kemudian kita ridho terhadap hasil yang Allah berikan. Ya, kalau dia mendapatkan sesuai dengan keinginannya, ya kita bersyukur. Kalau kita mendapatkan hasil yang belum sesuai dengan keinginan kita, kita bersabar, senantiasa tetap berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka sekali lagi bahwa
Kalau ridho dan qanaah itu adalah amal yang dilakukan oleh seorang mukmin. Ini semua amal-amal hati ya. Amal atau perasaan yang dimiliki seorang mukmin sesudah mendapatkan hasil dari usahanya. Nah, orang-orang yang beriman itu akan diberikan kekuatan untuk ridho terhadap apa yang Allah berikan kepadanya. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Qad aflaha man aslama wa ruziqa kaffafan wa qanna'ahu Allahu bima atah." Ya, sungguh beruntung orang-orang yang diberi petunjuk dengan beragama Islam, diberi rezeki yang cukup dan qanaah atau diberikan rasa cukup dengan apa yang Allah berikan padanya. Hadis riwayat Imam Muslim. Baik, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, buah dari keimanan, orang itu kalau percaya kepada Allah sepenuhnya, percaya juga kepada hari akhir dengan seluruh balasannya, maka orang itu akan memiliki sifat dermawan. Ya, ini yang keempat. Ya, orang itu akan memiliki sifat dermawan. Kenapa? Ya, sebab sifat dermawan, dia memberikan sesuatu kepada orang lain, dia senang berbagi, ya. Dia tidak terlalu cinta kepada dunia yang dimilikinya, itu sangat berbanding lurus dengan kekuatan imannya. Saudara-saudara sekalian bisa temui ya di dalam Al-Quran maupun hadis betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memerangi orang-orang yang bersifat bakhil, memerangi orang-orang yang bersifat kikir. Ya, bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan berkumpul dalam hati seorang mukmin, tidak akan berkumpul dalam hati seseorang keimanan dan kebakhilan. Artinya kalau orang itu punya keimanan, ya, kalau orang itu punya keimanan pasti dia tidak akan bakhil. Berarti dengan kata lain, kalau orang itu bakhil pasti imannya karena tidak kuat, gitu ya. Nah, maka banyak sekali sebenarnya di dalam Al-Quran ayat-ayat yang maupun juga hadis ya, ayat-ayat maupun hadis yang mendorong kita untuk menghindari sifat bakhil, untuk membuktikan bahwa kita itu beriman. Rasulullah bersabda, "Mana qasa malu 'abdin min shadaqah." Jadi harta seseorang itu tidak akan berkurang dengan sedekah. Zakat itu tidak akan bikin kita miskin, ya. Cuman yang percaya seperti itu kan hanya orang-orang yang beriman. Kalau orang yang nggak beriman kan gimana nggak berkurang? Jelas ini tadi saya punya uang 1 juta, saya infakkan 500 ribu kan berkurang. Nah, itu hitung-hitungan materialis seperti itu kan tidak mencerminkan orang yang memiliki keimanan. Sementara ternyata menurut sabda Rasul, menurut ayat Allah, ya, orang bersedekah itu dilipat gandakan, baik pahalanya, kualitas keberkahan hartanya maupun juga kuantitasnya. Keimananlah sekali lagi yang bisa menjawab itu. Berikutnya yang kelima, ya, apa yang menjadi buah dari keimanan? Orang yang memiliki keimanan kepada Allah dengan baik, ya, itu dia tidak akan ragu-ragu untuk berkorban di jalan Allah. Ya, ini mungkin nyambung dengan sifat dermawan tadi ya. Kalau dermawan mungkin lebih spesifik kepada harta benda. Kalau berkorban ini mungkin lebih luas lagi. Ya, di dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-15 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Innamal mu'minun alladzina amanu billahi wa rasulih thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah." Hanya disebut orang yang beriman itu adalah ketika dia percaya kepada Allah dan Rasul dan tidak ragu-ragu lagi, dan kemudian dia berjuang keras mau berjihad, ya, baik itu dengan harta bendanya maupun juga dengan dirinya, tenaganya, waktunya, bahkan nyawanya. Itu orang kalau nggak percaya kepada Allah, tidak percaya kepada kenikmatan hari akhirat, nggak akan mau. Maka dulu ketika
panglima-panglima umat Islam ditanya oleh orang-orang Romawi, kenapa kenapa Anda kalau perang selalu menang? Kalau tidak salah Khalid bin Walid, sahabat Khalid bin Walid yang menjawab, ya karena kami ini adalah pasukan-pasukan yang memang berjuang untuk mencari kematian, bertemu kepada Allah. Kami percaya kalau kami mendapatkan kematian di sisi Allah, di jalan Allah, kami akan mendapatkan balasan yang luar biasa nanti di akhirat. Sementara kalian adalah orang-orang yang berperang tapi mencari hidup, sehingga takut ketika perang. Nah, ini coba tampak sekali bagaimana perbedaan antara orang-orang yang memiliki iman dengan yang tidak. Maka saudara-saudara sekalian, sejarah panjang tentang perjuangan umat Islam itu ya selalu kalau perang itu jumlahnya lebih sedikit, tetapi dari jumlah yang sedikit itu biasanya berujung pada kemenangan. Sekali-kalinya jumlahnya banyak di perang Hunain malah justru agak lupa diri dan hampir kalah. Tapi ketika jumlahnya sedikit, imannya kuat, selalu menang gitu. Nah, maka ini juga nyambung bahwa dari perjuangan ini, hasil dari orang-orang yang memiliki keimanan itu akan diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dalam surat Muhammad ayat yang ke-7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbits aqdamakum." Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu mau menolong Allah, maka Allah akan menolongmu dan mengokohkan kaki-kakimu. Surat Muhammad ayat yang ke-7. Nah, demikianlah kira-kira saudara-saudara sekalian buah dari keimanan yang dimiliki oleh seorang mukmin. Mudah-mudahan Allah senantiasa meneguhkan keimanan kita dan menjadikan kita sebagai seorang mukmin yang kuat. Demikian yang bisa kami sampaikan. Aku qouli hadza wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.